Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JSON. Kali ini kita akan belajar cara untuk membaca file JSON menggunakan JavaScript. Nah, ada beberapa cara untuk membaca file JSON. Yang pertama kita bisa menggunakan patch. Nah, patch URL adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mengirimkan perintah jaringan ke server dan menerima tanggapan dari server secara asinkronus. Fungsi ini merupakan bagian dari patch API yang merupakan antarmuka JavaScript untuk mengakses dan memanipulasi protokol HTTP. Tapi ini juga bisa kita gunakan untuk membaca file JSON ya. Nah, kemudian ini contoh perintah dasarnya ya. Kita menggunakan patch. Patch ini memiliki dua buah parameter, ada URL kemudian option. Nah, option ini bisa callback ya. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Kita membaca file myfile.json. Nah, kemudian kita mengkonvertnya menjadi JSON file, kemudian kita mencetaknya. Nah, ini kita juga bisa menggunakan eject ya. Nah, kita bisa memanggil method get-nya, kemudian method get akan membaca file yang sama ya, myfile.json. Kemudian dari file yang sudah dibaca, kita bisa mengkonvertnya menjadi JSON. Kemudian kita bisa mencetaknya. Nah, kita juga bisa menggunakan jQuery. jQuery kita menggunakan fungsi yang namanya get JSON. Nah, ini lebih pendek dari JavaScript tadi ya. Nah, file myfile.json, kemudian ini callback-nya kita bisa cetak. Nah, kita akan coba untuk ketiga jenis membaca file JSON. Nah, kita buka terminalnya. Nah, saya akan masuk ke directory C, kemudian JSON tutorial. Nah, kemudian sini saya akan membuat directory 03. Kita akan kasih nama read.js karena kita akan menggunakan JavaScript ya. Kemudian saya akan memasuki directory 03 dan saya akan clear screen. Saya akan membukanya menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini Visual Studio Code kita. Nah, saya pilih yes. Nah, saya akan membuat file index HTML dulu untuk menampilkannya ya. Nah, pertama saya akan buat file index.html. Nah, file index ini nanti kita gunakan untuk menampilkan aja HTML. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan membuat juga file JS script.js. Nah, ini kita akan panggil ke dalam bodinya ya. Kita tinggal script, kemudian saya pilih yang src. Kemudian kita tinggal baca folder JS-nya, kemudian kita panggil script.js. Oke, ini file JS kita. Nah, kemudian saya juga akan membuat sebuah file JSON ya. Saya akan klik kanan, new file. Pertama saya akan buat foldernya file. Nah, kemudian di dalamnya saya akan gunakan my file ya. myfile.json. Ini file JSON punya kita. Nah, nanti kita akan isi myfile.json-nya. Kita isi misalkan saya akan isi dengan nama. Teman-teman masih ingat tentunya ya cara kita membuat JSON. Nah, ini diawali petik ya untuk yang key-nya. Kita akan isi dengan misalkan pojok kode ini dengan sebuah string. Kemudian saya akan menambahkan di sini telepon. Misalkan telepon saya kasih random number seperti ini. Kemudian saya mau kasih di sini umur. Nah, umurnya misalkan saya kasih 20 ya. Kemudian saya mau kasih alamat di sini Jalan Raya Bogor misalkan ya. Ini saya akan simpan. Ini adalah file JSON yang kita punya. Nah, file JSON ini akan kita baca ke sini ya. Script.js. Kita bisa buka file JavaScript-nya yang ini. Pertama, kita akan membaca menggunakan fetch. Nah, untuk membaca menggunakan fetch, kita bisa langsung sebenarnya. Kita misalkan seperti ini. Fetch. Kemudian diikuti dengan direktorinya. Kita memiliki file di my file.
file myfile.json. Ini filenya. Nah, di sini kita bisa den, kemudian kita ubah, kemudian kita bisa mencetaknya seperti ini. Ini kalau misalkan simpelnya ya. Nah, ini teman-teman bisa buka. Ini bisa show preview. Saya akan buka menggunakan browser, open in browser. Nah, ini bisa kita klik kanan, inspect. Kemudian konsolnya kita buka. Lihat di sini file JSON kita sudah terbaca ya. Nah, ini sudah muncul. Tapi cara seperti ini memang jalan, tapi ini tidak disarankan cara seperti ini ya. Kita disarankan menggunakan asinkronus ya. Karena kalau misalkan datanya banyak ataupun ini bisa kita gunakan juga dari API untuk memanggilnya. Nah, ini akan sering kita gunakan kalau misalkan kita menggunakan React ya. Saya akan mengubahnya ini menjadi sebuah arrow function ya. Misalkan my function. Nah, kemudian ini akan saya isi dengan sebuah arrow function seperti ini. Kemudian ini akan saya naikkan ke dalam. Nah, kemudian di dalamnya saya akan menambahkan ini untuk try catch. Ini tujuannya supaya ketika nanti ada error, kita bisa menangkap errornya ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan catch-nya. Nah, misalkan saya akan mencetak catch-nya ke log seperti ini, bisa. Kemudian kita juga di sini menggunakan await ya. Await ini untuk menunggu proses load datanya. Kalau ada await, pasti di sini harus ada asinkronus ya. Harus ada async. Ini sudah. Nah, kalau misalkan sudah, kita tinggal memanggilnya di sini my function seperti ini. Hasilnya ya sama aja sih munculnya ya. Ini ada error icon, kalau ini dari HTML aja ya, dari sini. Kita bisa tambahkan sebuah link pub icon yang kosong seperti ini supaya dia tidak error. Nah, tidak error ya. Tapi ini secara data sudah berhasil kita load. Nah, yang disarankan teman-teman menggunakan seperti ini. Jadi ada kita menggunakan asynchronous, kemudian kita juga menggunakan try catch, dan kita juga menggunakan function. Ini cara seperti ini nanti ke depan akan sering kita gunakan ketika kita sudah main-main dengan API dan kita sudah misalkan menggunakan React.js ya. Nah, ini kita menggunakan patch. Oke, sekarang kita akan meloadnya menggunakan Ajax ya. Pertama saya akan membuat variabel. Kita akan buat xhr sama dengan kita akan buat new xml http request. Kemudian kita akan membuat open file seperti ini. Kita akan membaca file JSON juga. Ini kita tambahkan di sini true. Metodenya kita gunakan get ya. Kemudian kita akan kirimkan xhr send-nya. Nah, di sini kita akan cek lagi xhr. Kemudian kita akan cek di sini on ready state change-nya. Kita akan cek. Nah, kalau misalkan dia statusnya 4 atau 200, maka kita akan mengambil text response-nya. Kemudian kita mengkonversinya ke dalam objek JavaScript ya, dengan disimpan pada variabel data. Kemudian kita mencetaknya. Oke, kita coba simpan. Nah, sekarang kita bisa lihat. Nah, sekarang jadi ada dua ya. Yang pertama ini tidak di load menggunakan fetch. Yang kedua kita menggunakan Ajax ya. Oke, sekarang yang ketiga kita akan ngeload file JSON kita menggunakan jQuery ya. Nah, untuk jQuery kita harus memanggil dulu library jQuery-nya. Teman-teman bisa buka lagi browsernya. Saya akan membuat sebuah private window. Kemudian di sini saya mau mengetikkan cdnjs, kemudian jQuery. Teman-teman bisa buka. Nah, saya akan pilih yang ini. Nah, di sini ada linknya ya, teman-teman bisa copy. Di sini ada beberapa pilihan, ada copy URL sama copy script tag. Saya akan pilih yang copy script tag. Nah, teman-teman balik lagi ke HTML ini, simpan di atas sebelum JavaScript kita. Nah, ini bisa disimpan di sini ya. Saya akan tambahkan di sini. Nah, dia jadinya sebelum JavaScript kita dijalankan. Oke, sekarang kita akan panggil ke posisi yang ketiga ya.
Di sini kita akan ngeload file JSON kita menggunakan jQuery. jQuery itu khasnya adalah menggunakan dolar ya awalnya. jQuery tolong ambilkan data JSON, dari myfile.json. Nah, kemudian hasilnya kita akan jalankan menggunakan callback ini ya, function data. Kemudian kita akan mencetaknya. Ini bisa kita save, kita bisa lihat hasilnya. Nah, sekarang sudah ada 3 ya. Nah, ini di load menggunakan jQuery, yang ini di load menggunakan Ajax, yang ini kita load menggunakan Fetch. Jadi ketiga cara ini kita bisa gunakan di JavaScript. Oke, untuk load file JSON di JavaScript kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.